Aparat pemburu koruptor sedang jadi topik pembicaraan karena baik Badan Intelijen Negara maupun Polri telah berhasil menangkap buron koruptor kelas kakap di luar negeri. Seperti apa potret skandal korupsi dengan nilai fantastis di Indonesia dan akhirnya menjadikan seorang itu menjadi buronan? Buron koruptor saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini. Saya mulai terlebih dahulu dari data yang terbaru saja, bagaimana ada dua aparat yang ternyata hampir waktu bersamaan menangkap tokoh buron yang sudah lama sekali kabur. Kita lihat bagaimana Badan Intelijen Negara, dan ini kita patut mengapresiasi bagaimana ada Sutioso di sana yang menggelar konferensi pers sendiri, begitu percaya diri kepada media dengan bangga sudah mengembalikan koruptor kelas kakap Samadikun Hartono. Samadikun Hartono merupakan salah satu juga obligor ataupun juga yang terkait dengan skandal BLBI tahun 1998. Sudah 13 tahun kabur ke luar negeri dan akhirnya berhasil ditangkap di Shanghai ataupun di Tiongkok tepatnya. Dan beberapa informasi menyebutkan bahwa Samadikun ketika itu ingin berencana untuk menonton Formula One yang di sana ada Rio Haryanto sesungguhnya. Tapi terlepas dari itu, bagaimana keberhasilan BIN, dalam hal ini BIN, Badan Intelijen Negara, yang memang sebagian orang menyebutkan mengapa BIN kemudian memiliki hak untuk menangkap seseorang, kemudian penangkap intelijen mengatakan ya tidak apa-apa karena kan sudah ada yang memiliki jaringan underground, itu kan hanya intelijen. Dan BIN sendiri langsung memutuskan mengumumkan bahwa sudah berhasil mengembalikan Samadikun Hartono, tersangka skandal BLBI tahun 1998, dan selang hanya beberapa hari kemudian kita lihat bagaimana institusi Polri juga tidak mau ketinggalan. Jadi ini kompetisi, menurut saya kompetisi yang sehat antara BIN dan juga Polri ya. Mereka menunjukkan bagaimana kerja yang sesungguhnya kepada masyarakat dan kita patut mengapresiasi apa yang mereka lakukan. Berhasil mengembalikan Hartawan Alwi. Hartawan Alwi merupakan salah satu tersangka juga untuk skandal Bank Senturi tahun 2008. Mungkin Anda sedikit flashback bagaimana kasus Bank Senturi merupakan sebuah kasus di mana penyertaan modal negara di sana sehingga 6,7 triliun rupiah ke Bank Senturi. Bank kemudian berganti nama menjadi Bank Mutiara yang asetnya juga ya kita tahu tidak pernah positif. Kemudian dijual oleh salah satu bank yang terafiliasi oleh Bank J Trust, dan kemudian saat ini berubah lama lagi dari Bank Mutiara menjadi Bank J Trust, dan hal tersebut membuat beberapa tersangka. Kita lihat ada Robert Tantular, salah satu juga owner dari Bank Senturi, dan kalau kita flashback ke belakang, Bank Senturi juga merupakan salah satu yang disatukan dari 3 bank sebelumnya menjadi Bank Senturi, dan memang sudah awalnya memang sudah terjadi sesuatu yang cukup misterius ya. Tapi terlepas dari itu, Hartawan Alwi akhirnya berhasil ditangkap dan hal ini di Singapura, dan hal ini tampaknya menjadi salah satu kredit yang cukup baik untuk Kepolisian Republik Indonesia. Polri dan BIN sudah menunjukkan bagaimana kerja yang sesungguhnya kepada masyarakat. Apapun alasan di belakangnya, kita patut apresiasi. Beginilah seharusnya aparat kita bekerja, mengembalikan koruptor yang sudah merugikan negara hingga triliunan rupiah. Selanjutnya kita ke informasi mengenai buron kakap kasus korupsi. Dari beberapa literatur seperti dari ICW, kita kemudian Litbang CNN Indonesia juga memberikan beberapa koruptor kelas kakap yang harusnya memang sudah pantas diburu. Kita lihat untuk masih terkait BLBI, kita lihat ini adalah Syamsul Nur Salim. Mungkin Anda masih ingat Syamsul Nur Salim. Untuk Anda yang lebih kekinian, mungkin Anda ingat bagaimana kasus mengenai Artalita Suryani. Di sana ada jaksa urip juga dari Kejaksaan Agung yang akhirnya disebut-sebut menjadi markus ataupun maklar kasus untuk kasus Syamsul Nur Salim. Syamsul Nur Salim merupakan pemilik Bank Dagang Negara Indonesia yang saat ini sudah di-blend menjadi Bank Mandiri karena krisis ketika itu, dan skandal BBI melibatkan Syamsul Nur Salim yang menerima yang berpotensi merugikan negara 6,9 triliun rupiah. Itu terjadi tahun 1998 dengan 96,7 juta dolar Amerika. Namun yang menarik, kita lihat bahwa Syamsul Nur Salim ternyata sudah bebas secara pidana. Mengapa? Karena pada zaman pemerintahan Presiden Megawati sudah memegang surat keterangan lunas. SKL ini menjadi sebuah senjata ampuh, sebuah peluru bahwa Syamsul Nur Salim sudah tidak bisa lagi dijerat ataupun bebas secara pidana. Tahun 2002 sudah memegang SKL. Jadi agak rumit sebenarnya. Kasus BLBI ini adalah kasus yang sensitif, complicated, dan memang penuh kepentingan. Kita lihat Kejaksaan Agung juga menghentikan ataupun meng-SP3 perkara dari Syamsul Nur Salim. Itulah mengapa ada kasus Artalita Suryani ketika itu. Selanjutnya kita lihat
ke sebelahnya. Nama ini juga muncul dalam rekaman, mungkin saya masih ingat persis ketika itu saya meliput tentang hal tersebut, bahwa Arta Suryani juga menyebutkan Joko Chandra dengan istilah joker. Jadi apakah itu merujuk kepada Joko Chandra, itu masih menjadi salah satu dugaan-dugaan, tapi yang pasti rekaman suara itu digulirkan kepada publik dan publik bisa melihat bagaimana sistem peradilan di Indonesia begitu gampang untuk diatur hanya karena uang. Ya, memang karena uang bisa diatur ya. Selanjutnya kita lihat Joko Chandra merupakan mantan dirut PT Era Giat Prima dan ini terkait Kesi Bank Bali yang juga berpotensi merugikan negara 904 miliar rupiah dan ini adalah perjalanan kasus Joko Chandra. Kita lihat vonis bebas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi di Pengadilan Jakarta Selatan bebas pada tahun 2000. Pada tahun 2 tahun kemudian kembali bebas di kasasi MA. Namun di Mahkamah Agung untuk PK ataupun peninjauan kembali tahun 2009 justru tampaknya menjadi salah satu vonisnya mendapatkan vonis tertentu, bukan bebas. Dan hal tersebutlah yang mengakibatkan Joko Chandra akhirnya melarikan diri keluar Indonesia. Beberapa informasi menyebutkan Joko Chandra sempat ada di Papua Nugini, sempat ada di beberapa negara lain. Namun hingga kini Joko Chandra tampaknya masih ada di luar dan masih tercatat sebagai buron koruptor kelas kakap. Samsul Nur Salim dan Joko Chandra. Selanjutnya kita lihat untuk ke slide selanjutnya. Masih terkait juga, saya ambil beberapa contoh saja yang menjadi salah satu refleksi bagaimana kasus koruptor kelas kakap tersebut sulit sekali untuk kita rintis. Kita lihat selanjutnya adalah mantan komisaris PT BHS, itu adalah Eko Edi Putranto, masih terkait juga skandal BLBI dengan nilai potensi kerugian negara 1,95 triliun rupiah dan vonis 20 tahun penjara, namun akhirnya juga melarikan diri. Dan beberapa informasi menyebutkan pertama sekali melarikan diri ke Singapura, selalu Singapura ya. Selanjutnya adalah Edi Tansil. Saya rasa ini adalah koruptor dan buron sepanjang masa. He's a legend. Mungkin kaum-kaum yang lahir di tahun 90 mungkin tidak begitu familiar, tapi percayalah bahwa ini merupakan salah satu untuk pertama kali di atas 1 triliun rupiah pembobolan ataupun juga yang merugikan negara di sektor perbankan yang melibatkan Edi Tansil. Skandal Bapindo dan jumlahnya ketika itu mencapai 565 juta dolar Amerika dan itu besar sekali, triliunan rupiah bila dikonversikan dengan rupiah pada saat itu. Kita lihat yang menarik dari Edi Tansil adalah bukan setelah vonis ataupun in absensia dalam pengadilan, namun setelah divonis masuk ke lembaga pemasyarakatan ternyata bisa melarikan diri. Itu yang menarik. Bagaimana Edi Tansil bisa lepas dari LP pada tahun 1996 dan vonis yang harusnya dia jalani adalah 20 tahun penjara. Jadi ada juga informasi bahwa Edi Tansil pada saat itu sungguhnya memiliki afiliasi bisnis perusahaan bir misalnya di Eropa, meskipun itu hanya sebuah cerita-cerita yang kemudian tidak bisa terkonfirmasi. Sulit sekali memang untuk kita bisa melihat bagaimana rekam jejak para buron koruptor ini. Karena mengapa begitu sulit? Karena mereka memang memiliki uang dan mereka memiliki jaringan. Ini yang akan saya bicarakan selanjutnya. Ini adalah negara favorit buron koruptor kakap. Ini menarik bahwa sesungguhnya pemerintah sudah tahu persis bahwa Singapura misalnya merupakan salah satu wilayah, salah satu tax haven juga, pelarian utama untuk para buron-buron kelas kakap dan misalnya juga tersangka-tersangka ingin melarikan diri karena kita tidak memiliki perjanjian ekstradisi di sana. Begitu sulit memang kita untuk meraih kebijakan ataupun kesepakatan ekstradisi dengan negara Singapura karena syarat mereka juga terlalu berat yang menyinggung kedaulatan Indonesia. Sehingga ketika negosiasi diplomatik terus dilakukan agak sulit karena Singapura menjadi salah satu surga untuk para buron koruptor. Mereka bisa tinggal di sana, mereka asetnya bisa disimpan di sana atau ke Swiss misalnya. Jadi ini agak sulit. Tetanggaan memang. Kalau kita naik pesawat terbang juga hanya sekitar 1 jam atau kurang dari 2 jam. Namun ternyata begitu gampang untuk melarikan uang negara ataupun melarikan uang yang berpotensi merugikan negara ke Singapura. Selanjutnya kita lihat adalah Hong Kong juga menjadi salah satu tempat favorit. Tiongkok seperti bagaimana Samadikun juga ditangkap juga ada di Hong Kong. Selanjutnya adalah Kanada dan Amerika Serikat. Australia juga salah satunya. Kita lihat ini tempat bermukim yang paling dekat dengan Indonesia, paling nyaman untuk koruptor, apalagi buron koruptor untuk memasukkan aset mereka di sana, untuk tinggal di sana. Harusnya pemerintah Indonesia bisa memetakan ini. Saya yakin bisa lebih, saya rasa pasti bisa lebih spesifik lagi dibandingkan apa yang kita presentasikan sore hari ini. Hanya sekarang ada political willingness bagaimana mereka akan menjalin kerjasama dengan negara-negara tersebut agar bisa mengembalikan para buron. Dan saya ingin sedikit menyuplik mengenai skandal BLBI. Mengapa ini menarik untuk saya cuplik hari ini? Ini menjadi gambaran bagaimana
kong kali kong, kemudian rekayasa di dunia perbankan, di dunia bank sentral, itu menjadi salah satu yang patut kita waspadai dan belajarlah dari skandal BLBI. Karena skandal BLBI yang luar biasa ini memang ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998 melanda Asia, kemudian terjadi aksi jual rupiah secara massal sehingga rupiah sempat anjlok hingga Rp17.000 ketika itu. Kerjasama berdasarkan IMF dan juga Bank Indonesia ketika itu memungkinkan Bank Indonesia untuk menggelontorkan dana BLBI. Dan saya lebih spesifik ke bank swasta saja. BLBI ketika itu dikeluarkan ataupun bantuan likuiditas Bank Indonesia. Sederhananya adalah Bank Indonesia menggelontorkan uang untuk 48 bank swasta yang ada di Indonesia. Namun kita lihat angkanya sangat fantastis ketika itu, 144,536 triliun rupiah. Dengan dalih kalau tidak dibantu bank-bank ini bisa menimbulkan sebuah dampak yang lebih besar lagi kepada ekonomi nasional. Sehingga mereka harus dibantu. Angka 144,536 triliun rupiah ternyata Anda tahu ketika BPK melakukan audit tahun 2000 hanya sekitar 95% justru ternyata tidak disalurkan dengan sesungguhnya. Jadi ada pengembangan yang cukup besar dan kerugian negara menjadi 138,442 triliun rupiah. Angka yang sangat besar. Kemudian pasti timbul pertanyaan, lalu siapa yang bayar? Ya kita yang bayar, negara yang bayar. Mereka yang bisnisnya sedang goyang dibantu negara. Kemudian setelah mereka tidak sanggup bayar, mereka melarikan uangnya ke luar negeri. Negara menganggungnya dalam APBN. Rata-rata sekitar 80 triliun rupiah per tahun negara harus membayar, terbebani oleh kelakuan mereka. Apa yang mereka lakukan? Jangan salah, mereka masih bisa memiliki tangan kanannya, gurita bisnisnya masih ada di Indonesia, konglomerasi bisnis mereka masih bisa berjaya di dalam negeri. Ini harusnya target selanjutnya adalah follow the money. PPATK pasti memiliki data mereka, harus dibongkar data mereka dan kita tunggu Kejaksaan Agung harusnya di dalam negeri bisa menyita aset-aset mereka yang masih bebas saat ini, yang masih bisa berbisnis. Kemudian untuk Kemenkumham harusnya juga bisa melobi untuk luar negeri sehingga tidak hanya 2 yang berhasil dikembalikan pada saat ini. Saya dan kita semua menanti kinerja yang lebih baik lagi. Obligor-obligor lain lagi, kemudian juga koruptor-koruptor kelas kakap lagi dikembalikan negara. Paling tidak selain kita mendatangkan orangnya, uangnya juga harus bisa didatangkan ke dalam negeri. Kan bisa dipakai untuk misalnya untuk BPJS atau digunakan untuk apalah, karena besar sekali asetnya. Dan kita tunggu bagaimana kinerja selanjutnya, apakah akan ada lagi penangkapan buron koruptor kelas kakap selanjutnya.